Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Itu juga kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah dan selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kami kepada Ibu Pendeta Yeni Triarta M. Min yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Penetua Iin Ersanden sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan membantu pelayanan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Penetua Esterlina dan Saudari Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku operator sound system. Pada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, yaitu Minggu 18 Februari 2024. Berita pelayanan di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 waktu pukul 08.30 atau jam 8:30 pagi. Petugas mimbar, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, Liturgus Ibu Diakon Sariwati, Song Leader Saudari Adeline Febriana dan Saudari Rizky Adelia, pemain keyboard atau musik Saudara Yuni Diana Angelika, liturgi tata ibadah sengsara hari Minggu ketiga. Berita keuangan untuk pemasukan dan pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu sidang jemaat bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Berita keuangan yang baru masuk hari ini, yang pertama kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp64.500. Ulang tahun ke-63 Bapak Kennedy Uda sebesar Rp150.000. Ulang tahun ke-24 Febri Liansa Putri sebesar Rp100.000. Ulang tahun ke-17 Jonathan Masal sebesar Rp100.000. Ulang tahun kedua Dian Gabriel Christian sebesar Rp200.000. Itu berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Kami akan sampaikan berita kebaktian dan lain-lainnya untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan, baik itu lingkungan 1, 2, dan 3 minggu ini kosong. Untuk ibadah seksi pelayanan Bapak masih kosong karena masih dalam proses dalam penyusunan jadwal kebaktian untuk menyesuaikannya agar tidak nanti berdekatan dengan jadwal ibadah rumah tangga. Jadi masih dalam penyusunan. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 waktu pukul 15.30 WIB jam 3:30 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Mary Susianti, song leader Saudari Gresela, pemain keyboard atau musik Saudara Martino Lukas Unihin. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda
yaitu pada hari ini, hari Minggu 18 Februari 2024, waktu pukul 17 atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Liturgus Piona Adelina, doa sepakat Pipin Widya Kuswara, doa persembahan Elwina Kristi, pengkhotbah atau pendamping Ibu Pendeta Oktavianti STH, metode khotbah. Diundang remaja, pemuda, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Pemberitahuan dari MPH Jemaat GKI Barimba sekaligus undangan ditujukan untuk MPH Jemaat Barimba, ketua-ketua lingkungan 1, 2, dan 3, ketua-ketua kategorial, SPB, SPPer, SPRP, dan SPA untuk bisa hadir dalam rapat prasidang Majelis Jemaat GKI Barimba yang dilaksanakan yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, waktu pukul 16.00 atau jam 4 sore, tempat ruang konsistori Gereja Barimba. Agenda yaitu persiapan sidang Majelis Jemaat GKI Barimba dan merancang program tahun 2024. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. MPH Jemaat GKI Barimba tertanda Pendeta Oktavianti STH, catatan mohon dibawa buku sidang pertama tahun 2023. Nanti buku itu kita akan pergunakan untuk acuan kita nanti untuk memperbandingkannya dalam kita menyusun anggaran tahun 2024. Jadi buku sidang tahun 2023 mohon dibawa pada waktu kita rapat prasidang nanti. Ada satu buah undangan, yaitu undangan dari Komisi Pelayanan Bapa atau KPB Jemaat Resort GKI Kapuas Seberang, ditujukan kepada yang pertama SPB Jemaat Hampatung, SPB Jemaat Dahirang, SPB Jemaat Barimba, SPB Jemaat Sungai Pasah, SPB Jemaat Sakapinang, SPB Jemaat Tamban Luar, SPB Jemaat Kolam Tengah, SPB Jemaat Sidorejo di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan Bapa atau SPB Resort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah perdana tahun 2024 Komisi Pelayanan Bapa atau KPB yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, waktu pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore, tempat ibadah SPB Jemaat GKI Hampatung, petugas SPB Jemaat GKI Dahirang, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB dalam ibadah tersebut, serta menyiapkan puji-pujian dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Barimba 18 Februari 2024, Pengurus Komisi Pelayanan Bapa Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Justitino, Sekretaris Kartono. Mengetahui MPH Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Pendeta Oktavianti STH. Itu undangan untuk kita SPB dari KPB Resort Kapuas Seberang. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah sengsara kedua. Sementara pendeta dan petugas akan memasuki ruangan ibadah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 353
kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang Jumat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 372 bait pertama hingga yang ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihat
kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Nas pembimbing untuk kita pada saat ini yang terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan namanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kembali kami datang merendahkan diri ke hadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua dan sesama kami. Kami sering melupakan kemuliaan Tuhan. Kami sering mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami sulit mengasihi sama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksa kehendak karena keegoisan kami, padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Segala kekurangan kami sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon pertolongan atas dosa-dosa kami. Basuhkanlah dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah, yang Maha Kudus dan yang Maha Pemurah. Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji-pujian yang secara bersaut-sautan. Sekarang ini muliakan Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang maha tinggi dan luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalasan Mazmur pasal yang 96 bait pertama, ayat yang pertama hingga yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritalah kemuliaan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Allah serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 dengan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut. Segala ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa segala ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 376 bait pertama hingga bait yang keempat. Ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu.
Dikau disengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Jemaah sekalian, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuntun kami supaya firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami jemaat-Mu boleh menjadi saksi yang hidup atas apa yang Engkau nyatakan. Dalam nama Yesus kami memohon penyertaan-Mu. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan.
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Jemaat sekalian, kita tahu Nuh, saat Nuh membuat bahtera, ya kalau buat kita sekarang ini ya kita dengan gampang ya, leham pinewen dihakun mbak Nuh bihin. Sekarang kita bisa berkata demikian. Tetapi kira-kira kalau kita yang hidup pada zaman Nuh, kira-kira kita masih mau ikut Nuh atau tidak? Pasti ikut Bu Pendeta katanya. Itu sekarang ya. Saya rasa seandainya saya pribadi hidup di zaman Nuh saat itu, dia belai ku Mbak Nuh. Bayangkan Nuh membuat bahtera itu di mana? Di atas tanah. Coba ita payah HTG wen dia menampak jukung itu ngambuk kan nih amun dia tuh kepsaran sungai. Iwe hakun. Siapa yang mau membawa perahunya desa karek lotok kapal hai? Jukung kuriki. Sia ewe janak misung ang kesaran sungai. Ke jauh. Mari kita lihat orang yang membuat perahu, membuat kapal di mana biasanya? Rata-rata di pinggiran sungai. Biarpun itu ngambu, setidaknya ya saran sungai lah. Bentuk himbah agin ngau gitu kep sungai sekira tahu. Dia kayak jauh misung aja pasti. Kira ya misung kayu daripada misung jukung. Seandainya kita pun dalam posisi seperti Nuh yang harus sabar membuat bahtera itu, barangkali juga Nuh, kalau saya ini mengira-ngira ya, Nuh pada saat itu juga berpikir, enakku tuh nah, dia kan nyewut dulu aneh. Seandainya ya, kalau pikiran saya pada zaman sekarang, saya memikirkan Nuh ini. Datang satu mengejek dia, seperti yang kita baca tadi, orang tidak ada yang mau ikut dengan dia. Karena yang orang pikir itu mustahil. Ketika dia membuat bahtera yang begitu besar, sangat tidak masuk akal. Tetapi Nuh dengan sangat sabar. Kesabarannya membuahkan hasil, menyelamatkan dia, istrinya, anak dan menantunya. Kemudian ketika saat ini kita diperhadapkan dengan perikop ini, menderita dengan sabar. Maukah kita dengan senang hati menderita dengan sabar? Angkat tangan Bapak Ibu yang bersedia. Ulih ise. Ya, ketika saya katakan angkat tangan yang mau menderita dengan sabar, langsung datang lenge uli ise. Barangkali termasuk saya Bapak Ibu, saya juga tidak mau. Pendeta saya, dengan sengaja saya menderita dengan sabar itu tidak mau. Siapa yang mau menderita, sengaja menderita? Tidak ada. Ewe jana KPH are pakabuat. Tetapi kalau dia menderita karena kesalahannya, nah jite dia tiwas kila konuluh nah kan. Tiwas ye kan. Kalau dia menderita karena kesalahannya, ya itu salah dia sendiri begitu ya. Tetapi kalau dia harus menderita bukan karena kesalahannya, apalagi dituntut dengan sabar, siapa yang mau? Ada yang mau, pasti. Tapi bisa dihitung. Pire biti itah tuh gereja. Berapa orang kita di gereja ini? Berapa orang yang angkat tangan tadi? Tapi inilah kemanusiawian kita di dunia. Yang kita inginkan adalah hidup nyaman, hidup bahagia, hidup tentram. Hidup itu tidak perlu kaya katanya, tidak perlu banyak uang, tetapi cukup. Mau beli mobil cukup uangnya, beli sepeda motor cukup uangnya, mau liburan cukup uangnya. Dia menyukup karena aja balik. Hidup asal cukup katanya. Namun disinilah kita melihat ketika di dalam firman Tuhan ini kita bagaikan seperti seorang Nuh
Kita diminta lagi menderita dengan sabar. Kita bisa saja merasakan penderitaan itu. Dari hal-hal yang kecil ya sampai hal-hal yang besar. Dan dalam nas kita saat ini kita diminta menderita dengan sabar. Bagaimana kita melihat di sini? Kita menderita atas kehendak Allah, bukan atas kemauan kita sendiri. Kenapa? Artinya apa? Penderitaan yang diharapkan di dalam nas ini bukan penderitaan yang sia-sia. Kesabaran Nuh tidak sia-sia tetapi membuahkan hasil menyelamatkan. Yang dikehendaki melalui firman Tuhan kita saat ini adalah supaya dengan kerelaan hati ketika kita mau menderita. Nah ini Bapak Ibu yang telah mengangkat tangannya tadi 2-3 orang. Nah, ketika mau dengan rela hati menderita dan dengan sabar begitu, bagaimana Bapak Ibu itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kadang-kala manusia ini, dak meni dengate, tenangi, dia tidak tahu bahwa kita yang dikatakan tenang itu yang baik-baik saja itu kita bergumul, kita menderita, tetapi kita tidak perlihatkan bahwa kita ini menderita. Orang lain lihat kita baik-baik saja. Bagaimana kerelaan kita menderita dengan sabar ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain? Dan bagaimana melewati penderitaan itu kita bisa melihat hal-hal baik dari penderitaan yang kita alami. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya ketika menderita kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain? Ketika kita menderita kita bisa melihat hal-hal yang baik, bahkan bersyukur, dikatakan ya, bersyukurlah dalam segala hal katanya. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan bagaimana penderitaan kita itu tidak menjadi sia-sia. Kita lihat apa yang dikatakan ayat yang ke-13. Ayat 13 mengatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Apa yang harus kita lakukan? Berbuat baiklah. Walaupun ya kadangkala perbuatan baik kita tidak serta-merta diterima baik oleh orang lain, tetap lakukan itu. Enterai kan tahu tege kehendak kai. Walaupun sebenarnya dalam hati kita tulus, tidak ada niat lain. Kadangkala setelah mendengar orang berkata demikian, menjadi belai ku hindai tahu dan ketun. Kita stop berbuat baik, tapi dikatakan tetap rajin berbuat baik. Walau yang kita dapatkan tidak selalu baik. Kemudian juga dikatakan tetap sabar. Sebab kesabaran dalam menghadapi penderitaan adalah kesaksian hidup yang nyata. Seperti Nuh, dia sabar membuat bahteranya karena dia percaya kepada Tuhan yang senantiasa beri kemampuan kepadanya. Nah kemudian pada ayat yang ke-17 kita bisa lihat. Ayat 17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Nah ini yang menguatkan kita. Jikalau memang penderitaan kita itu karena kita berbuat baik dan karena kehendak Allah, tidak masalah kita menderita daripada kita menderita karena berbuat jahat. Jadi jahat, jadi nampak dosa, menderita, enai. Apakah tidak lebih menyakitkan? Kalau kita menderita karena perbuatan baik, akan ada kelegaan dan kesenangan, sukacita dalam diri kita. Ini bedanya. Kalau kita berbuat jahat, kita menderita, makin sengsara anget pembelu. Kemudian lagi dikatakan bahwa pada ayat yang ke-14 kita bisa melihat ayat 14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Seperti yang saya katakan tadi, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Karena itu tetap berbuat baik walaupun kita dibenci, kita dimusuhi, kita tidak disenangi oleh orang lain. Tetap lakukan kebaikan itu. Dan juga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa narai nabu pendeta, ikau dia kekeme beban penderitaan belum kutu. Ya betul, mana saya tahu penderitaan Bapak Ibu? Mana saya tahu beban berat Bapak Ibu? Jadi ketun ngesah ketun gin, ketun ikeme kuangko.
Ketika kita bercerita beban berat hidup kita, hanya ada sebagian orang yang akan peduli dan peka dan prihatin dengan kita. Sebagiannya lagi akan berkata, aka kemeangata puna. Lalu aku curhat dengan ewe, Bu, paling aman dengan Tuhan. Elak ketu gau pendeta. Yakinlah ketu nak kota menjaga rahasia ketu. Kan belum tentu. Siapa orang yang paling dapat Bapak Ibu percaya ketika berbeban berat dan dalam pergumulan? Tuhan. Kila konuluh na pendeta juga manusia, abi pembenaran diri lah. Tuhan yang kita cari. Kemudian dikatakan lagi, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kekuatan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menderita dengan sabar, bukan karena kejahatan kita, karena perbuatan baik kita, karena Tuhan, karena firman Allah yang kita lakukan, dan kita menderita akibatnya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini menguatkan kita, bahwa kamu dapat menanggungnya. Pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Ini yang memampukan kita. Jadi dia aja pendeta lah, tetapi melalui pendeta. Jadi melalui nas ini kita diingatkan Bapak Ibu, menderita dengan sabar bukanlah hal yang sia-sia. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh bukanlah hal yang sia-sia, tetapi membantu kita pribadi untuk melihat hal-hal baik dari penderitaan yang kita alami. Tinggal kita lagi. Apakah mau hidup lebih baik lagi? Ataukah tetap dalam penderitaan kita? Atau kita akan katakan, Tuhan, Dia masih aku. Narai kesalangku Tuhan. Sering ya kita bertanya demikian. Tetapi biarlah nas firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya membuat kita lebih kuat dan selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kita harus mengingat bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun akibat perbuatan baik itu kita harus menderita, namun sabarlah dalam penderitaan itu, karena itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Tidak akan ada yang sia-sia. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, adakah yang sia-sia? Tidak. Selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Disilakan kepada lingkungan 1 untuk bisa menyampaikan puji-pujiannya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami secara pribadi sesungguhnya tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi kami boleh tetap kuat. Kami tetap boleh bertahan, memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, bahkan yang mau memulihkan hidup kami. Ketika kami berseru, ketika kami memohon pengampunan kepadamu. Karena itu ya Bapa, biarlah pada kesempatan saat ini kami serahkan diri dan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu sesungguhnya Tuhan, karena dosa, kesalahan yang sengaja kami lakukan tidak membuat kami layak. Tetapi karena kasih-Mu, pengampunan-Mu membuat kami ditebus dan diselamatkan. Karena itu biarlah saat ini kami menyadari bahwa penderitaan yang kami alami, kesulitan hidup, masalah yang kami rasakan, itu tidak seberapa Tuhan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menderita sengsara karena hidup kami manusia. Karena itu sungguh kami beruntung dan bersyukur saat ini karena kami diingatkan kami kembali. Ketika kami mentaati firman-Mu, ketika kami melakukan perintah-Mu, penderitaan yang kami alami tidak akan menjadi sia-sia. Tapi bantu dan tuntunlah kami Bapa, supaya kami tetap menjadi hamba-Mu yang rendah hati. Biarlah kami boleh serahkan diri dan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beberapa hari yang telah lalu, pemilu telah usai. Kami telah memilih siapa presiden dan wakilnya. Begitu juga calon anggota legislatif yang kami tentukan pilihan kami. Tiap-tiap jemaat-Mu tentu memiliki pilihan yang berbeda menurut keinginan hati mereka. Begitu juga dengan mereka yang telah mempersiapkan diri mereka menjadi calon legislatif. Mereka pun saat ini sedang menanti hasil dan kepastian yang pasti. Apakah mereka mendapat kepercayaan dari para pemilih, ataupun mereka harus menunggu waktu di kemudian hari lagi. Namun kami percaya Tuhan, bagi setiap caleg yang mempersiapkan diri mereka, Engkau selalu menolong mereka. Biarkan mereka selalu dapat mempersiapkan fisik dan mental mereka, sehingga mereka siap menerima apapun hasil yang boleh mereka dapatkan nanti. Jika mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik, mereka boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan selama ini. Kiranya Tuhan, mereka boleh benar-benar menjadi wakil rakyat yang mendengar suara rakyat dan juga mengabdi kepada rakyat. Dan jikalau memang mereka belum memiliki kesempatan, kami percaya Tuhan, Engkau ingin pakai mereka bukan menjadi anggota legislatif, tetapi menjadi berkat melewati usaha, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan bagi orang lain. Barangkali Tuhan merancangkan rancangan yang indah bagi mereka. Karena itu ya Allah Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri mereka menjadi calon anggota legislatif, mereka pun telah siap untuk menerima hasil yang akan mereka dapatkan. Kuatkan mereka dan biarkan mereka selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini juga Bapa, kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu pelihara kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan tetap, biarlah mereka mendapatkan pekerjaan tetap. Bagi jemaat-Mu yang barangkali saat ini mendambakan pasangan hidupnya, jodohnya, berikanlah jodoh yang seiman, yang juga mencintai dan menyayangi mereka. Bagi mereka yang di dalam hidup rumah tangganya masih belum mendapatkan anak, biarlah ya Tuhan mereka boleh mendapatkannya seperti apa yang menjadi keinginan mereka. Jikalau memang Tuhan belum beri kesempatan itu kepada mereka, kiranya Tuhan juga bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka dan yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap mau pakai mereka. Barangkali untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan juga barangkali mereka boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi nama-Mu. Dan juga kami berdoa bagi penatua diakon yang ada di jemaat Barimba ini.
Biarlah ya Allah Bapa mereka selalu kuat dalam penyertaan-Mu. Biarlah penatua diakon jemaat Berimba ini senantiasa dapat mempergunakan waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada mereka dengan baik untuk melayani jemaat-Mu yang ada di Barimba. Terlebih-lebih Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kesempatan ini boleh mereka pergunakan dengan baik, dengan takut akan Engkau, dan juga menjadi berkat bagi sesama mereka. Bagi pembangunan gereja mereka yang baru, kiranya Engkau sertai panitia pembangunan dan berkati kehidupan mereka, supaya melewati panitia pembangunan, kiranya pembangunan gereja baru di Barimba ini boleh diberikan kesempatan untuk memperlihatkan hasilnya. Barangkali mereka boleh diberikan cara bagaimana mereka mendapatkan dana, bagaimana mereka boleh memulai dan melanjutkan pembangunan gereja itu. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan mereka, dan biarkan jemaat yang ada di Barimba ini pun memberikan dukungan mereka. Dan juga kami berdoa bagi Ibu Pendeta Oktavianti. Biarlah ya Tuhan Engkau selalu menyertai dia sebagai Ketua Majelis Resort GKS Kapuas Seberang dan juga sebagai Ketua Majelis Jemaat di Barimba ini. Biarlah Tuhan dalam pelayanan dan pengabdiannya, kiranya Engkau yang selalu kuatkan dan mampukan dia sebagai seorang pemimpin di resort ini. Kami percaya Tuhan Engkau telah mempercayakan dia, dan tentunya Engkau juga telah membekali kemampuan kepadanya untuk melakukan yang terbaik dengan takut akan Engkau. Sertai suami dan juga anak-anaknya, biarlah hidup mereka senantiasa diberkati, mereka boleh mendukung pelayanan sehingga hingga melalui keberadaan mereka di Barimba ini, jemaat-Mu boleh terlayani dan boleh mendapatkan berkat, dan mereka boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Sertai kehidupan mereka Bapa. Dan biarkan juga mereka selalu dapat melakukan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran mereka, yaitu bagi Rusile, bagi Dean Gevariel Christian, Jonathan Masal, Febri Lian Saputri, dan juga Kennedy Uda. Ya Allah Bapa, terima kasih ketika dalam minggu ini mereka boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami percaya pertambahan usia mereka membuat mereka semakin takut akan Tuhan. Biarlah mereka selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan keluarga mereka pun kiranya selalu diberkati oleh-Mu. Bahkan siapapun orang-orang terdekat mereka kiranya boleh merayakan kebahagiaan bersama-sama dengan mereka yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Berkati hidup mereka Bapa. Dan juga kami mau berdoa bagi Nathan Pidiano dan Mela yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Biarlah ya Tuhan di rumah tangga mereka yang baru 1 tahun ini Engkau selalu memberkati mereka. Tentunya banyak harapan dan keinginan yang ingin mereka wujudkan di rumah tangga mereka ini. Biarlah ya Tuhan mereka boleh melakukannya dengan takut akan Engkau. Berkati keluarga mereka dan biarkan mereka mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Ya Allah Bapa Tuhan kami, banyak dari anggota jemaat-Mu yang barangkali saat ini dalam permasalahan pergumulan hidup mereka, yang barangkali saat ini masih berjuang melawan sakit penyakit yang mereka rasakan, yang juga saat ini barangkali tidak tahu harus melakukan apa, yang merasa sendiri, yang merasa tersingkirkan, bahkan juga barangkali yang berbeban berat dalam hidup mereka saat ini. Mereka harus memikul tanggung jawab bagi keluarga mereka, tapi kami percaya Tuhanlah yang menolong mereka. Bagi anak muda-mudimu, kiranya mereka selalu dikuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu lansia, kiranya mereka harus bersyukur atas umur panjang yang telah Tuhan berikan. Dan bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, biarkan mereka selalu diberikan kebahagiaan dan sukacita, boleh menikmati masa kanak-kanak mereka. Kami berdoa Bapa, memohon penyertaan-Mu, belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu, hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita mengaku
pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya darah kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Puji hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan selama ini, kami diberi keselamatan dan beroleh hidup. Karena berkat yang Tuhan kami peroleh, rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu dan jiwa kami, hati kami, mulut kami dengan sepenuh ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami yang kami kumpulkan ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, sidang Jumat marilah kita menyanyi dari Kidung Jumat 393, bait pertama hingga persembahan syukur kita kumpulkan selesai. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia. Kembali ke bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Pada bait yang kedua sidang jemaat kami undang Bagit berdiri. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai